Akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Analisa dan jelaskan maksud pernyataan tersebut dengan melihat kondisi dunia bisnis saat ini dan berikan contohnya. Jadi suatu informasi itu dikatakan bernilai dan bermanfaat bila efektif dan dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Kegunaan informasi adalah untuk mengurangi hal ketidakpastian di dalam proses pengambilan keputusan, terutama tentang sesuatu keadaan. Menilai sesuatu kualitas informasi dapat menggunakan 5 dimensi, yaitu akurasi, ketepatan, waktu, kelengkapan, relevansi, dan konsistensi. Akurasi data sangat penting untuk perusahaan agar semua proses verifikasi dan pertimbangan terjadi dengan baik. Maka dari itu pengambilan keputusan harus tepat dan cepat sebanding dengan informasi yang sudah diterima. Jadi contohnya kalau misalkan kita mendapatkan informasi secara cepat, otomatis pengambilan keputusannya juga harus cepat gitu. Jadi nggak menunda, karena waktu kan juga mempengaruhi kondisi saat pengambilan keputusan itu tadi. Terutama selain cepat juga ketepatan. Informasi yang kita dapat itu harus tepat. Jadi kita ketika menentukan atau memutuskan sesuatu selain cepat juga tepat, begitu. Beri contoh di bidang pemasaran dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Karena teknologi itu kan pasti akurat, kalkulasinya jelas, hasilnya juga pasti jelas, hasilnya juga pasti benar ketika yang diinput itu sudah benar. Otomatis ketika pemasar atau marketing itu meluncurkan produknya atau memasarkan produknya, itu kan harus ada data yang jelas betul ini disukai konsumen atau enggak, terus target marketnya bagaimana, terus segmen pasarnya bagaimana. Kalau dengan teknologi pasti akan sangat membantu, terutama ketika memutuskan atau ketika menentukan siapa target pasarnya gitu. Jadi produk itu jelas menuju ke konsumen yang benar-benar membutuhkan atau konsumen yang mencari produk itu. Dengan teknologi itu pasti akan sangat membantu. Jadi tidak bias ketika kita menyebar atau mencari strategi. Karena kalau bias itu akan buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang biaya juga. Ketika dibantu teknologi, pemasar itu akan lebih jelas dalam menentukan target pasarnya. Jadi nggak akan salah sasaran atau sebar jaring gitu aja. Itu akan membuang-buang waktu, buang-buang tenaga. Jadi kalau misalkan sudah jelas target pasarnya siapa, dengan teknologi kan sudah bisa ketahuan ini umur berapa, terus jenis kelaminnya apa, bahkan seperti yang kita tahu sekarang dia mau beli apapun kita sudah bisa tahu gitu. Jadi iklannya itu akan menuju ke orang tersebut yang ketika orang itu butuh. Jadi nggak seperti dulu semua orang dapat iklan yang sama tapi yang beli belum tentu, itu kan buang-buang waktu. Nah itu kalau sekarang dengan teknologi ya pasti semakin membantu, otomatis tidak akan bias ketika memasarkan sebuah produk. Jadi nggak buang-buang waktu, buang-buang tenaga, langsung menuju ke sasaran konsumen tersebut begitu. Karena kan nggak mungkin misalkan dengan teknologi sudah jelas datanya itu misal laki-laki umurnya 50 tahun, terus ketika kita menyebar iklan kita sasarkan iklan es krim, kan kayak nggak masuk gitu, kecuali dia mungkin sudah punya cucu ya. Tapi secara personal pasti dia nggak akan beli. Tapi ketika dengan teknologi kita sudah tahu mana yang umurnya masih anak-anak atau masih ABG, kita kirim produk atau kirim iklan produk es krim pasti dia akan mau. Jadi begitu. Kalau dengan teknologi kita pasti bisa tahu, bisa memilah siapa yang mau kita kirim produknya, siapa yang mau kita broadcast iklannya, seperti itu. Proses diversifikasi produk yang akan saya bahas adalah pengembangan produk pada POMI. Berikut adalah langkah-langkah umum
proses pengambilan keputusannya. Identifikasi masalah. Di tahap ini produk POPMI perusahaan menyadari bahwa mereka memiliki kebutuhan untuk memperluas lini produk mereka untuk memenuhi permintaan pasar yang berkembang. Kedua, pengumpulan informasi. Di langkah ini melibatkan pengumpulan informasi yang relevan untuk membantu pengembangan produk. Informasi ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi produk baru yang sesuai dalam perusahaan POPMI. Pelanggan kan menginginkan POPMI yang memasak mie lebih instan tanpa harus memasak di atas kompor, maka POPMI membuat produknya dalam kemasan cup yang bisa dibawa kemana-mana karena kemasannya praktis dan kapan saja dengan bermodalkan air. Ketika pengembangan alternatif, pada saat ini berbagai alternatif pengembangan produk dihasilkan. Kita menggunakan 5 alternatif produk menciptakan mie dengan kemasan praktis, hadirnya mie cup dengan tipe bervariasi, tidak hanya kuah tapi juga goreng, adanya variasi rasa mie instan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, adanya penambahan bahan atau bumbu khusus untuk menambah kenikmatan mie atau rasa pedas yang sekarang diminati, ekspansi pasar ke negara-negara lain. Tahap keempat, kriteria adalah melibatkan pembuatan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan alternatif produk. Dalam kasus ini kita menggunakan 5 kriteria, misalkan kriteria yang mungkin digunakan meliputi rasa, harga, kepraktisan penyajian, ketersediaan produk dan kualitas bahan, kepuasan pelanggan. Terus yang kelima, pembobotan kriteria, yaitu di tahap ini bobot diberikan pada setiap kriteria untuk menunjukkan tingkat pentingnya masing-masing dalam pengambilan keputusan. Pembobotan ini harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan bergantung pada tujuan dan nilai perusahaan. Berikut pembobotan untuk kriteria kasus ini. 1. Rasa, bobotnya 0,3. Kriteria yang dibobotkan bobot yang tinggi karena penting dan mempertimbangkan rasa yang enak beragam pada produk yang baru. 2. Harga, bobot ini 0,2. Kriteria ini lebih rendah tetapi signifikan karena harga dapat memberikan keuntungan kompetitif dan membedakan harga dari pesaing. 3. Kepraktisan penyajian, bobot 0,2. Kriteria ini diberikan bobot cukup tinggi karena penting faktor kepraktisan penyajian dan pengembangan produk. 4. Ketersediaan produk dan kualitas bahan, ini 0,15. Kriteria ini cukup signifikan karena ketersediaan produk dan kualitas bahan menjadi faktor banyaknya pembeli memutuskan untuk menggunakan POPMI. 5. Kepuasan pelanggan, 0,15. Kriteria ini juga diberikan bobot signifikan karena pelanggan yang puas mengembangkan produk memenuhi kebutuhan harapan pelanggan, meningkatkan kepuasan dan kualitas pelanggan atau loyalitas pelanggan.